Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kevin Lian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan suatu protein globular yang berfungsi untuk membantu dan meningkatkan suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi dengan proses tersebut. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat enzim? Sifat enzim yang paling pertama yaitu biokatalisator. Artinya bahwa enzim membantu meningkatkan suatu reaksi kimia namun tidak akan ikut bereaksi dengan proses tersebut. Yang kedua, termolabil. Termolabil artinya enzim memiliki suhu optimum untuk bekerja. Biasanya enzim bekerja dengan suhu 37 derajat Celcius. Namun enzim juga dapat bertahan dan bekerja pada suhu 60 derajat Celcius. Dan di atasnya maka akan mengalami denaturasi. Sedangkan suhu minimal kerja enzim yaitu 10 derajat Celcius. Sedangkan di bawahnya enzim akan mengalami inaktif. Namun, ada beberapa bakteri yang biasanya sangat ekstrim tempat hidupnya sehingga enzimnya dapat bekerja pada suhu di atas 60, seperti contohnya pada kelompok metanogen, yaitu enzimnya bekerja pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian, sifat yang berikutnya, enzim dipengaruhi oleh pH. pH optimal enzim biasanya berkisar antara 6,5 sampai 7. Namun, ada beberapa enzim yang bekerja pada pH asam, contohnya enzim pepsin, dan juga ada beberapa pH yang bekerja pada pH basa, contohnya enzim trypsin. Sifat selanjutnya yaitu bekerja bolak-balik. Enzim tidak hanya memecah suatu substrat menjadi produk yang lebih sederhana, namun dapat menggabungkan beberapa produk sederhana menjadi substrat atau produk yang lebih kompleks. Sifat yang berikutnya yaitu enzim hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Sebab satu enzim dapat melakukan beberapa kali reaksi kimia selama enzim tersebut tidak atau belum rusak. Berikutnya, apa saja bagian-bagian enzim? Bagian enzim yang paling pertama kofaktor. Kofaktor merupakan komponen non-protein yang berfungsi untuk mempertahankan protein pada susunan yang tepat untuk melakukan katalis. Kofaktor dibagi menjadi 3, yaitu gugus protestik, koenzim, dan aktivator. Bagian yang kedua yaitu apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari rantai polipeptida dari beberapa enzim yang mengandung kofaktor. Yang ketiga, haloenzim. Haloenzim merupakan sisi katalik kompleks dari beberapa kofaktor ataupun apoenzim. Berikutnya, bagaimana cara atau mekanisme kerja dari enzim. Cara kerja enzim memiliki dua teori mendasar, yaitu teori gembok kunci dan teori induksi. Teori yang pertama, teori gembok kunci. Teori gembok kunci dikemukakan oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Teori ini mengemukakan bahwa enzim hanya akan berikatan dengan substrat yang memiliki sisi sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim tersebut. Namun, teori ini memiliki kekurangan di mana tidak mampu menjelaskan kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Yang kedua, teori induksi. Teori induksi dikemukakan oleh Daniel Kostland pada tahun 1958, di mana teori ini mengemukakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Teori ini menjawab kekurangan dari teori sebelumnya yaitu gembok kunci, sehingga kebanyakan para ahli menggunakan teori ini untuk menjelaskan mekanisme kerja dari enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama, konsentrasi enzim. Semakin banyak konsentrasi enzim, maka akan semakin cepat pula suatu reaksi atau aktivitas enzim pada substrat tersebut. Yang kedua, konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi. Namun, pada titik tertentu, penambahan konsentrasi substrat yang banyak pun tidak akan mengubah lagi laju dari reaksi tersebut. Yang ketiga, suhu. Suhu mempengaruhi kerja enzim, di mana suhu optimum enzim biasanya 37 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Di atas itu, maka enzim akan bekerja namun sangat lambat, dan juga bahkan jika terlalu tinggi, lebih dari 60, maka akan mengalami denaturasi. Sedangkan di bawah dari 37, enzim juga akan bekerja namun sangat lambat, dan jika di bawah 10 derajat Celcius, maka akan mengalami inaktif.
Yang keempat, pH. pH optimum enzim biasanya antara 6,5 sampai dengan 7. Sedangkan penambahan atau peningkatan pH maupun pengurangan pH pada lingkungan akan mempengaruhi pekerjaan atau efektivitas dari enzim. Yang kelima, inhibitor atau hambatan. Hambatan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hambatan reversible. Hambatan reversible yaitu adanya suatu molekul yang memiliki struktur sama dengan substrat, sehingga molekul akan menempel pada sisi aktif enzim yang menyebabkan substrat tidak dapat lagi masuk ataupun menempel dengan enzim tersebut. Yang kedua, hambatan non-reversible. Hambatan non-reversible adalah keadaan di mana inhibitor akan menempel pada bagian tertentu dari enzim yang bukan merupakan zat aktif, sehingga membuat efektivitas atau pekerjaan dari enzim tersebut menurun. Demikian penjelasan dan pembahasan saya mengenai enzim. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.